Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan share satu cara bisnis online, mana bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Ya, tentunya buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam video ini nanti akan saya jelaskan apa itu dropship. Untuk itu, teman-teman, agan-agan semua, tetap di channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Nah, kita langsung aja, apa sih dropship itu? Nah, dropship ini adalah sistem penjualan di mana penjual itu hanya fokus menjualkan atau memasarkan barang milik supplier tanpa harus memikirkan packing atau pengiriman. Untuk masalah packing dan pengiriman itu akan dilakukan oleh atau dikerjakan oleh supplier itu sendiri. Kemudian pengiriman menggunakan atas nama dropshipper, bukan nama toko supplier, kan, tetapi menggunakan nama toko dropshipper. Langsung aja kita lihat ilustrasinya, dan ini merupakan ilustrasi dari cara dropship yang pertama. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat pada alur dropship ini. Yang pertama, konsumen membeli produk dropshipper dan melakukan pembayaran melalui dropshipper. Setelah pembayaran diterima oleh dropshipper, maka dropshipper akan memproses, yaitu memesan barang dan melakukan pembayaran ke supplier dengan mencantumkan nama pembeli, alamat dan nomor telepon pembeli, dan nama toko dropshipper itu sendiri. Nah, kemudian supplier akan memproses pesanan dan mengirimkan pesanan tersebut melalui kurir atau ekspedisi pilihan pembeli dengan mencantumkan nama toko dropshipper atau nama dropshipper itu sendiri. Dan setelah proses pengiriman selesai, maka supplier akan memberikan nomor resi pengiriman kepada dropshipper sebagai bukti bahwa pesanan tersebut sudah dikirim ke ekspedisi. Nah, dari ilustrasi ini teman-teman bisa lihat kalau dropshipper ini tidak menggunakan modal sama sekali, karena dana yang dibelanjakan ke supplier adalah dana yang sudah masuk dari konsumen ke dropshipper. Nah, cara ini adalah cara yang dilakukan dropshipper dalam memasarkan produknya tidak menggunakan marketplace, sehingga transaksi terjadi langsung dari konsumen ke dropshipper. Nah, keunggulan dari cara ini adalah dana tersebut akan langsung masuk ke dropshipper dan dropshipper tidak harus mengeluarkan modal atau dana talangan. Nah, sedangkan kekurangan dari cara ini agak sulit mendapat kepercayaan dari pembeli. Nah, itu tadi teman-teman cara dropship yang pertama. Dan cara yang kedua ini adalah cara dropship di mana dropshipper menggunakan marketplace dalam proses atau dalam memasarkan produknya dan menggunakan aplikasi atau platform dropshipper pada saat melakukan pengorderan ke supplier. Nah, cara ini merupakan cara yang terbaru yang merupakan cara yang aman dan nyaman untuk bertransaksi, baik untuk dropshipper itu sendiri maupun untuk customer. Nah, kita lihat ilustrasinya. Nah, sekarang kita lihat lagi ilustrasi dropship ini. Nah, ini adalah ilustrasi dropship cara baru. Oke, yang pertama di sini customer. Ya, customer ini melakukan pembelian di marketplace. Dan setelah pembayaran diverifikasi oleh marketplace, nah selanjutnya marketplace akan melanjutkan pesanan ke dropshipper atau ke toko online-nya dropshipper. Selanjutnya dropshipper akan memesan barang pesanan customer kepada supplier melalui platform dropshipper atau melalui web atau aplikasi dropshipper. Nah, pada saat melakukan pemesanan ini, dropshipper mengeluarkan biaya atau mengeluarkan modal dari uangnya sendiri, bukan dari uang customer, karena uang customer itu masih berada di pihak marketplace. Dana atau uang tersebut akan dikirimkan kepada dropshipper setelah barang diterima oleh customer. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita lihat
Kalau dropshipper itu hanya mengeluarkan modal pada saat terjadi penjualan dan pada saat mempromosikan penjualannya di marketplace. Nah, dan untuk cara terbaru ini, teman-teman menggunakan aplikasi atau bergabung dalam web yang khusus untuk para dropshipper. Nah, dan biasanya untuk aplikasi ini atau web ini dikenakan biaya bisa per bulan atau per 3 bulan ataupun yang 1 tahun. Bahkan ada yang cuma sekali bayar untuk selamanya. Dan ini kisaran biayanya itu berkisar antara 200.000 sampai 700.000. Oke teman-teman, bisnis dropship ini mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama adalah keunggulan dari segi modal, di mana pada bisnis ini tidak memerlukan modal yang cukup besar. Nah, yang kedua adalah dari segi waktu, itu sangat fleksibel. Teman-teman bisa jualan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, prosesnya sangat mudah, tidak perlu stok barang, kemudian tidak perlu ribet packing. Teman-teman cukup mengoptimalkan di penjualan saja, mengoptimalkan di sistem marketing saja. Nah, yang keempat ini teman-teman bisa jual apa saja. Nah, di sini teman-teman bebas memilih produk yang tren, apa saja bisa dijual selama di supplier teman-teman itu tersedia. Nah, tetapi selain memiliki kelebihan atau keunggulan, nah bisnis ini juga memiliki kekurangan, yaitu contohnya kita tidak bisa mengontrol produk yang dikirimkan itu apakah sudah sesuai dengan deskripsi dengan yang kita jelaskan kepada customer atau tidak. Yang kedua adalah proses pengiriman, yaitu ketika kita mengalami gagal kirim atau kendala dalam pengiriman, bisa saja menerima komplain dari pembeli sehingga barang itu di return. Kita sebagai dropshipper agak sulit untuk mengurusnya. Kekurangan berikutnya adalah kita tidak bisa menaikkan margin profit yang tinggi. Dropshipper ini adalah tangan kedua atau tangan ketiga. Nah, untuk itu sebagai dropshipper kita harus pandai dalam menentukan produk yang akan kita jual, kemudian harus pandai juga dalam menentukan supplier. Nah, buat teman-teman yang ingin menggeluti bisnis dropship ini, teman-teman bisa mencoba cara terbaru, yaitu dengan menggunakan platform atau aplikasi dropship yang bisa teman-teman temuin di Google Play Store, atau tonton video ini dan saya akan membahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.